Oke, hari ini kita akan membahas tentang Islam adalah agama logika. Selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Apakah benar Islam itu adalah agama logika? Kenapa saya bisa mengklaim hal tersebut? Ya, memang benar, Islam adalah satu-satunya agama yang sesuai dan tidak bertentangan dengan logika manusia. Baik itu dalam hal teologi ketuhanannya ataupun segala ajaran yang terkandung di dalamnya. Jadi sebuah klaim Islam adalah agama logika sebenarnya sama sekali tidak ada permasalahan apapun dengan ajaran Islam itu sendiri. Lalu apa yang menjadi permasalahannya? Ya pastinya nanti akan hadir pernyataan-pernyataan lainnya seperti misalnya bukankah di dalam Islam ada hal-hal yang sama sekali tidak sesuai dengan logika seperti misalnya mukjizat, malaikat, dan hal-hal gaib lain sebagainya. Iya, bukankah hal-hal tersebut bertentangan dengan logika dasar manusia? Lalu kenapa bisa mengklaim bahwa Islam adalah agama logika? Karena hal-hal tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan logika. Kata siapa? Apakah mukjizat itu tidak sesuai dengan logika? Apakah malaikat itu tidak sesuai dengan logika? Dan apakah Allah itu tidak sesuai dengan logika? Ini bisa kita perdebatkan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hal ini, alangkah lebih elok jika kita kupas terlebih dahulu apa sebenarnya definisi dari logika itu sendiri. Ya, jika kita mengutip dari ChatGPT, logika sendiri adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur penalaran yang benar. Secara sederhana, logika berhubungan dengan cara berpikir yang sistematis dan terstruktur, serta cara kita menyusun argumen atau kesimpulan dari premis yang ada. Intinya adalah, logika adalah penalaran otak. Segala sesuatu yang bisa dinalar dengan otak itu adalah logika. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kita bisa sama-sama memahami definisi ini, karena hal ini sangat berhubungan dengan apa yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Saya pernah mengatakan di beberapa forum bahwa logika manusia itu adalah relatif. Perbedaan zaman, teknologi, dan bahkan sudut pandang juga bisa mempengaruhi sesuatu itu bisa dikatakan logis atau tidak logis. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan bahwa dia pergi ke Jakarta ataupun sebaliknya dari Jakarta ke Palembang dalam waktu 2 jam saja, apakah pernyataan ini bisa dikatakan logis atau tidak logis? Ya, ini bergantung pada ketiga indikator yang telah saya sebutkan sebelumnya tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Bagi orang yang hidup di masa abad pertengahan, pasti akan mengatakan bahwa pernyataan itu tidak logis, karena pada zaman tersebut teknologinya belum maju semaju sekarang, di mana pada saat ini sudah ada yang namanya teknologi seperti pesawat terbang, motor, mobil, dan lain sebagainya, ataupun bahkan jet pribadi, jet tempur. Jadi sebuah hal yang wajar jika orang-orang di zaman abad pertengahan menganggap pernyataan tersebut tidak logis, karena pada saat itu perjalanan dari Jakarta ke Palembang itu bisa menempuh waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Jadi tidak mungkin orang bisa mengklaim dirinya bisa menempuh perjalanan 2 jam dari Jakarta ke Palembang pada masa abad pertengahan. Namun bagi orang yang hidup di zaman abad ke-21 seperti kita saat ini, hal ini sangat-sangatlah logis, karena hari ini sudah ada yang namanya pesawat, sudah ada yang namanya roket ruang angkasa bahkan, dan lain sebagainya. Lihat, inilah yang dinamakan relativitas logika. Jika kita menerapkan teori ini pada kasus mukjizat misalnya, hal-hal gaib dan ataupun yang lain-lainnya yang menurut kita ataupun orang-orang zaman dahulu, hal-hal tersebut sangat-sangat tidak logis dan sangat aneh, bahkan sesuatu yang ajaib, maka segala sesuatu tersebut bisa dikatakan sangat-sangat logis dan bisa diterima dengan akal sehat. Dan oke lah, kita anggap semua hal-hal tersebut mukjizat, hal-hal gaib dan lain sebagainya itu kita simpulkan semua itu logis. Tetapi kita pasti akan bertanya, kenapa kebanyakan orang menganggap hal tersebut tidak logis? Ya, karena saat ini, karena zaman dan teknologi kita saat ini belum mampu melogikakan hal tersebut. Namun di masa depan, insya Allah semua itu pasti akan menjadi logis mengikuti zaman.
Ya, misalnya beberapa mukjizat saat ini juga telah bisa dijelaskan secara ilmiah. Maksud saya adalah mukjizat zaman dahulu, misalnya mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Nuh, dan lain sebagainya itu sudah bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya, misalnya kita ambil contoh adalah mukjizat Nabi Musa membelah lautan. Dikutip dari laman CNN Indonesia, pakar dari National Center for Atmospheric Research yang disingkat NCAR dan juga University of Colorado at Boulder alias CU merekonstruksi peristiwa mukjizat Nabi Musa membelah lautan dengan menggunakan pemodelan komputer. Ya, pada dasarnya mukjizat ini adalah atau teori dasar ilmiah dari terbelahnya lautan tersebut memiliki beberapa penjelasan ilmiah yang mengakibatkan kenapa laut bisa terbelah, yaitu bisa kita simpulkan terdapat 3 faktor, yaitu angin yang deras dan gelombang air laut, lalu air laut yang pada saat itu sedang surut, dan yang terakhir adalah di saat bersamaan terdapat sebuah peristiwa gempa bumi yang terjadi di tengah laut, yang akhirnya semua ketiga faktor tersebut mengakibatkan terbelahnya lautan. So, dengan kata lain, mukjizat ini sangat-sangatlah logis dan bisa dijelaskan secara ilmiah dengan bantuan teknologi saat ini dan juga penelitian-penelitian yang telah teruji secara komprehensif yang sesuai dengan dasar ilmiah yang dilakukan oleh para ahli-ahli di luar sana. Ya, itulah dasar utamanya. Itulah dasar kenapa saya bisa mengklaim bahwa Islam adalah agama logika. Tidak ada satupun yang tidak bisa dijelaskan di dalam ajaran agama Islam. Semua yang tergantung di dalam Al-Quran dan juga hadis itu semuanya sangat sesuai dengan ilmu ilmiah alias sains. Oke, itulah kesimpulannya. Dan satu pesan yang bisa saya sampaikan adalah sebagai muslim kita harus mengupgrade pemikiran dan juga otak kita, yaitu mengupgrade hingga jauh ke masa depan. Kalau bisa mungkin sampai ke akhir zaman di masa ketika kiamat sudah mendekat. Seperti apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, seperti misalnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan lain-lain sebagainya yang dengan keyakinan penuh mempercayai dengan sangat kuat ketika Rasulullah SAW menceritakan dia diberangkatkan dalam satu malam ke Lauhul Mahfudz, di mana peristiwa tersebut dinamakan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, jika kita menalar dengan pemikiran kita saat ini ataupun pemikiran orang-orang zaman dahulu, hal tersebut pastinya tidak akan bisa dikatakan logis. Namun, karena pemikiran-pemikiran sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu cerdas-cerdas dan telah maju ke masa depan, maka mereka bisa dengan cepat mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tersebut. Dan bagi orang-orang di masa depan, hal itu pastinya juga sangat-sangatlah logis dan biasa aja gitu. Kenapa? Karena teknologinya telah mencapai tahap seperti itu, yaitu telah bisa dijelaskan secara ilmiah semua hal tersebut. Seperti itulah kira-kira. Mungkin pada video berikutnya saya akan mencoba menjelaskan hal-hal lainnya seperti misalnya jin secara ilmiah, Tuhan secara ilmiah, Isra Mi'raj secara ilmiah, dan lain sebagainya di channel Egagology ini. Karena itu jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan komen ya. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kalian.